Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi wa man muslimin wa man qadara wa man muslimin wa man qadara wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzun li mautil alim fa huwa munafiqun qala salasa marratin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih melanjutkan yang bab yang kemarin. Man utawi sabane wong. Man utawi sabane wong. Man utawi sabane wong lam yahzun. Oh ya, lam yahzan. Lam yahzan. Lam yahzan. Lam yahzan. Lam yazan iku lamun. Lam yazan iku lamun. Iku lamun ora sedih. Lam yazan iku lamun ora sedih. Sapa man? Lam yazan iku lamun ora sedih. Sapa man? Lam yazan iku lamun ora sedih. Sapa man? Limautil alim. Limautil alim maring matine wong alim. Limautil alim maring matine wong alim. Limautil alim maring matine wong alim. Fawa mangkau tawimman. Munafikun iku wong munafik. Munafikun iku wong munafik. Munafikun lagi. Diulang 3 kali. Qala dawu sapa Nabi Muhammad. Qala dawu sapa Nabi Muhammad. Ha ing al-madhkura. Al-madhkura bisa kan? Sering kok. Al-madhkura. Ha ing al-madhkura. 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 Ha ing al-madhkura salasa marratin kelawan 3 kali. Salasa marratin kelawan 3 kali. Sudah. Itu masih melanjutkan hadisnya yang kemarin pastinya. Hadis yang kemarin, idza matal alimu bakas alaihi ahlus samawat wal ard. Jadi kalau hadis yang sebelumnya itu kan kalau seandainya ada kematiannya seorang alim, maka penduduk langit dan penduduk bumi akan menangis selama 70 hari. Selama 70 hari. Itu kematiannya orang alim. 1 orang alim. Ya. Itu memang kesedihannya memang terasa kalau seandainya orang itu memang hatinya lembut memang. Dan sekarang kalau seandainya hadis yang ini itu memang Nabi Muhammad begitu tegas kalau
menjelaskannya. Jadi kayak gini, barang siapa dia kalau tahu kalau ada kematian orang alim, dianya nggak terasa sedih, nggak terasa kesedihannya, nggak ada rasa sedihnya sama sekali. Itu menunjukkan bahwasanya dia itu termasuk orang munafik. Munafik, tahu kan? Nah, munafik. Nah, sekarang ini sampai diulang 3 kali. Munafikun, munafikun, munafikun. Jawabnya kalau di Nabi cuma kayak gitu, berarti sampai diulang 3 kali, berarti begitu kuatnya penjelasannya Nabi Muhammad. Kan sering kan Nabi Muhammad kalau seandainya diulang sampai 3 kali itu berarti menguatkan apa yang dijelaskan, padahal singkat. Munafikun, munafikun, munafikun. Sudah. Berarti begitu bahayanya ketika orang itu gak merasakan kesedihan ketika ada kematiannya orang alim. Makanya aslinya kalau seandainya dia terasa, paling gak awal kalian itu latihan kalau seandainya lihat atau mendengar kematiannya orang alim, begitu terasa kalian bayangkan kalau seandainya orang alim satu ini sudah tiada, berarti satu emas itu sudah hilang dari bumi, dan itu mulai terasa kehancuran bumi itu sudah mulai mendekati. Makanya karena itu tanda-tanda kiamat memang hilangnya ilmu, yang memang dari situ, dari hilangnya seorang yang alim. Tapi al-alim di sini ini terkhusus memang al-alim al-ulama. Jadi yang memang memahami agama. Jadi al-alim bukan sekedar al-alim yang memang orang yang memang pintar gitu ya, orang pintar terus cerdas gitu, enggak. Ini orang alim ini memang orang alim yang memang ulama, al-alim al-ulama. Karena al-ulama itu memang warasatul anbiya. Bayangkan itu dulu aja. Kalau seandainya ulama itu warasatul anbiya, ketika ulama sudah mulai dicabut nyawanya satu persatu sudah hilang, dan ketika hilang, dan mana yang membimbing siapa? Kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Terus yang menjaga dunia siapa? Ya kan? Ya kan? Kalau ada yang ulama itu memang menjaga dunia, membimbing orang-orang yang memang masih ada salahnya, dibimbing ke jalan yang benar, kayak gitu. Kalau seandainya ada orang alim itu sudah merasakan kematian, lingkungan itu sudah terasa, pasti ada yang goyah dalam agamanya. Makanya kemarin mautul ulama sulmatun fitin. Jadi kalau kematian ulama itu memang menjadi fitnah bagi agama semakin gelap dan semakin rusak. Kalau seandainya kayak gitu, kalau ada orang kok gak terasa, berarti ini orangnya benar-benar Islam apa enggak. Makanya Nabi bilangnya munafikun, munafikun, munafikun. Makanya itu bahaya. Palingan kalian itu sekarang belajar kalau seandainya ada kematiannya orang alim, merasakan kesedihannya bahwa dunia ini memang benar-benar kehilangan, gitu aja. Berarti memang berpengaruh sekali kalau seandainya ada al-alim al-ulama. Memang berpengaruh bagi dunia. Itu berkesan banget. Makanya itu berdampak banget bagi bumi, bagi dunia. Nah bumi pun ya ini kok malah semakin lama kok bumi itu udah ngerasa kalau ini kok semakin lama ini yang memijaki saya ini yang di atas bumi itu kayaknya sudah kebanyakan orang-orang yang bejat-bejat, gimana ini. Kalau seandainya bumi itu kebanyakan dipijaki orang yang bejat, memang bumi itu merasakan beban berat. Kalau seandainya dipijaki sama orang alim, ulama, orang soleh gitu, itu suka-suka saja, bahagia. Kalau seandainya kayak gitu, itu bahagia bumi. Kalau seandainya itu, makanya kadang, tapi ketika orang bejat pun, ketika dia mau taubat, air mata taubat itu juga bahaya bagi bumi. Air mata taubat itu kalau seandainya jatuh ke bumi itu panas, bagi bumi. Bumi itu merasakan panasnya kalau seandainya air mata orang yang bertaubat, yang asalnya bejat jadi taubat itu, ya itu air matanya itu panas.
Ya harusnya kalau seandainya itu harus ditampung atau enggak, jangan sampai kena bumi itu. Makanya kayak gitu, ada yang mengatakan kayak gitu. Maksudnya ada yang mengatakan ya bangun enggak jangan sampai ke bumi, itu kayak gitu. Itu kalau seandainya air mata. Nah, tadi kan ini bahasnya tadi ulama. Jadi kalau seandainya orang itu enggak merasakan kesedihan ketika mendengar kematiannya ulama, itu termasuk orang munafik. Ini bukan saya yang bilang, ini Nabi Muhammad sendiri yang bilang munafik. Dah, itu harusnya kalian sadari dulu. Itu kalian belajar dari sekarang gimana rasanya kehilangan seorang ulama dari dunia ini. Itu aja. Mau berulama, mau dunia. Itu aja. Dah, yang terakhir, hadis yang terakhir dari bab ini. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Landa wasapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ing dalam nalikane mati. Idza mata ing dalam nalikane mati. Al mayyitu sapa mayyit. Al mayyitu sapa mayyit. Takulu ngucap. Al malaikatu sapa malaikat. Al malaikatu sapa malaikat. Ma iku apa? Ini pertanyaan ini aslinya. Ada tanda tanya enggak? Ada. Ma iku apa? Qaddama kang wis nglakoni sapa mayit. 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 Ya? Wa yaqulu lan ngucap. Annasu sapa para manungsa. Annasu sapa para manungsa. Annasu sapa para manungsa. Ma iku apa? Khallafa. Khalafa itu khalafa sama tasydidil lami. Khalafa bitasydidil lami itu dah ada jelasannya. Khalafa kang ninggalake sapa mayit. 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 Dan ini masuk di hadis yang terakhir dari bab ini. Berarti ini nantinya masuk di bab yang ke-38. Kalau seandainya 37 berarti sudah baca 370 hadis kali. Anda itu sudah dibaca 370 hadis. Berarti kurang 3 bab lagi. Tuh. Nah ini hadis yang terakhir dari bab ini bahwasanya jika seorang mayit itu telah meninggal, ya orang mayit ya meninggal itu. Tapi memang kayak gitu. Ya memang tidak mata al-mayit itu memang kayak gitu. Nah, seorang mayit jikalau meninggal, dia yang ketika malaikat melihat si mayit, apa yang telah diperbuat dianya, si mayit itu. Ketika malaikat melihat si mayit itu kayak gitu, apa yang telah diperbuat selama dia hidup, kayak gitu. Ya pertanyaannya kayak gitu aja. Kalau ini kan bayangannya kayak gini, orang kan mayit kan kemarin saya jelaskan kalau jenazah itu ketika diiring aslinya orangnya di depan, jenazahnya di belakang. Jadi ini itu malaikat yang mana yang bilang, bukan malaikat mungkar nakir, bukan. Ini bukan malaikat mungkar nakir. Tapi yang dibahas ini malaikat yang ikut mengiringi jenazah. Jadi ini malaikat yang mengiringi jenazah di depan jenazah. Jadi ini
jenazahnya, diiringi malaikat di depannya. Ketika ada seorang mayit, itu ada malaikat yang mengiringi di depannya. Makanya kita itu yang salah budayanya. Kita itu harusnya kalau seandainya mayit, kita itu kalau mengiringi bukannya di belakang jenazah, tapi di depan jenazah. Harusnya kayak gitu. Itu salah kalau seandainya. Ya sekalipun kayak gitu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa aslinya. Cuman aslinya kayak gitu, seandainya mengiringi jenazah itu dari depannya, bukan di belakangnya. Kalau kemarin alasannya ketika kenapa kita itu di depan, karena kalau seandainya jenazahnya di depan, dia merasa ketakutan karena semakin dekat ke kuburan, semakin dekat dia takut. Kalau kayak gitu, ya kan? Makanya kalau itu kita duluan, biar ada temannya, ngerasa kalau ada temannya, gitu aja. Nah ini sekarang kalau ini, itu kalau seandainya ada iringan jenazah itu ada malaikat dan manusia kan, pasti kan ada yang mengiringi, ada yang mengangkat juga kan, gitu. Nah sekarang ini yang bilang itu malaikat yang mengiringi. Apa ya? Apa saja yang telah diperbuat dianya ya? Gitu. Itu lihat jenazah kayak gitu. Ini apa yang telah diperbuat dirinya? Kayak gitu. Seandainya kalau seandainya manusia ngobrolnya ini pastinya keluarganya. Pastinya keluarganya. Apa ya yang ditinggalkan si mayit? Hartanya apa saja yang ditinggalkan? Hartanya cuma ini aja. Apa enggak apa namanya? Ninggalin harta kok kayak gini aja, warisan kok sedikit banget, malah kayak gitu. Kadang itu malah digunjing, padahal kadang itu kan masanya berduka ya, tapi kadang itu manusia itu kadang nggak peduli kayak gitu, kadang itu sudah beralih ke harta warisan, kadang itu kayak gitu, karena yang dipikirkan malaikat kepada si mayit itu amal perbuatannya si mayit, karena malaikat gak punya nafsu, jadinya gak berpikiran kayak apa yang ditinggalkan dia ya, apa mobil, apa rumah, enggak ada. Malaikat enggak berpikir kayak gitu, kan? Nggak mungkin lah, dia nggak punya nafsu. Kalau para manusia itu melihatnya, ini mayat ini tuh ninggalin si Pak ini, kayak gitu. Itu ninggalin apa sih? Kayak gitu. Itu omongannya kalau seandainya para manusia, apa yang ditinggalkan dia, tapi bukan yang ditanyakan amal-amalnya, bukan. Ini harus dipahami kalau ini bukan malaikat bukan nakir. Kalau malaikat bukan nakir nanti pertanyaannya ya beda lagi, bukan kayak gini. Ini cuma pertanyaan ketika malaikat tadi itu mengiringi di depannya si mayit, gitu aja. Makanya kita itu kalau seandainya mengiringi jenazah itu di depan, itu kalian zikir la ilaha illallah la ilaha illallah, gitu kan. Nah itu ketika itu ngaruhnya ke jenazahnya kan ke belakang. Jenazahnya itu apa namanya, palanya itu ke belakang, kena rahmatnya itu ke belakang. Itu bukannya kok di belakang mayit jenazah mengiringi itu pakai motor apalagi. Kadang kan gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Ini tuh nggak ada istilahnya sakralnya itu gimana itu loh. Sakralnya itu gimana? Harusnya kan mengantarkan jenazah itu memang sakral, tau nggak? Kematian itu nggak bercanda itu ya, nggak kayak gitu, nggak sebergurau itu ya, memang serius lah istilahnya. Memang itu kan keluarganya sedih ya, tapi makanya kadang itu kalau kalian lihat kadang itu kalau seandainya kematian anak ulama itu pasti kalian tahu rasanya gimana. Itu sampai penuh ulama sekali, ada yang meninggal itu, yang mengiringi jenazah itu penuh sesak. Kalau kalian pernah ikut, pasti kalian itu kebanyakan itu pingsan gara-gara kecepit sama orang-orang. Karena apa? Sebegitu banyaknya. Ini tandunya, ditandu itu dilangsir gini, bukan diiringi, bukan, tapi dilangsir gini. Orang si ulama tadi, orang alimnya itu mayatnya itu jenazahnya dilangsir gitu, bukan dibawa gini, bukan, tapi dilangsir antara manusia ke manusia gitu, orang-orang gitu. Makanya kadang itu mesra itu memang merasakan kesedihannya ketika ada seorang ulama yang memang meninggal kayak gitu. Memang kalau kalian pernah ngerasain, memang begitu rasa sakralnya itu benar-benar ada, nggak ada lah, memang sakral, kematian itu memang sakral, nggak ada rasanya, memang kesedihan aja, nggak ada muncul kayak ada aslinya kayak gini tuh berarti hatinya itu udah mati. Masa ya orang mati baru aja jenazah diiringi, masa dianya berpikiran
ini harta warisannya seberapa, ini harus dibagi seberapa apa, ini masih dalam kesedihan saya masih mikirin kayak gitu, itu kan salah kan. Harusnya itu harta warisan memang itu, tapi ya memang kalau seandainya normal manusia memang kadang itu memang pikirannya sudah itu aja harta, karena masih hidup masihnya mikirnya ya harta warisan. Apalagi harta warisan itu paling menggiurkan, paling nikmat, gak usah ngapa-ngapain dapat harta sebegitu banyaknya. Memang kalau ada harta warisan memang kadang itu menjadi fitnah bagi keluarganya. Makanya kadang itu si mayit itu sedih gara-gara melihat keluarganya ditinggalkan, malah bertengkar sendiri gara-gara harta warisan. Makanya kadang itu memang ya, rasa sedihnya si mayit itu beda kalau seandainya lihat kekacauan keluarganya. Makanya kadang itu kalau seandainya sebelum meninggal itu kadang yang penting itu rukun, kalian itu jangan sampai bertengkar satu sama lain. Tapi ketika ada harta warisan, ya kadang itu nggak peduli. Kalau ada harta warisan itu nggak peduli ya, mau keluarganya mau itu nggak peduli kadang itu. Makanya itu bahaya. Nanti kalian itu jangan sampai kalau seandainya kalau harta warisan mah pasti dibagi insya Allah. Karena kalau seandainya kayak gitu mah makanya ilmu yang pertama kali dihilangkan dari bumi itu memang ilmu faraid. Tahu kan, pernah kan saya jelaskan, ilmu faraid itu ilmu tentang bagi harta warisan. Itu akan ilmu yang pertama kali hilang dari muka bumi, itu memang ilmu faraid. Kalau di sekolah saya masih ada ilmu faraid, masih ada. Tapi seandainya belajar fikih pun itu ada ilmu faraidnya, pasti. Kalau ilmu fikih pasti ada ilmu faraidnya pasti. Tapi seandainya ilmu faraid yang begitu detail rinci itu memang jarang yang mempelajari, jarang yang pelajari. Makanya itu akan memang dicap kalau itu ilmu yang pertama kali akan hilang dari muka bumi. Makanya harta warisan itu begitu menggiurkan dan begitu nikmat, gak usah ngapa-ngapain, gak usah kerja susah payah, dapat harta begitu saja, enak kan, gratis kok. Makanya itu kadang itu sampai gak peduli sama keluarganya. Itulah kesedihan ketika mayit itu melihat keluarganya yang begitu kacau gara-gara harta warisan. Makanya kekayaan itu kadang-kadang itu menjadi fitnah ketika nanti mati. Makanya kadang itu kayak gitu. Makanya ketika malaikat tahu itu pikirannya bukan harta apa yang ditinggalkan, tapi apa yang telah dilakukan si mayit itu, kayak gitu. Tapi kalau manusia bukan, tapi malah membicarakan apa yang ditinggalkan bapak, contoh kayak gitu kan ada keluarganya kan harta warisannya keluarganya kan, makanya kayak gitu. Itu nanti masuknya di al-babus samin wa salasun fi fadilatil dzikril qabri wa ahwalihi wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.